Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rencana dari rumah itu membahas tentang Aina Allah, di mana Allah. Cuma tidak ada tanah bisa saya bahas. Jadi pada malam hari ini kita bicara tentang pesan-pesan Al-Quran yang berhubungan dengan masalah khusyuk di dalam sholat. Ini pesan Al-Quran Pak ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha itu bisa beruntung, bisa menjadi pemenang, bisa menang. Makanya hayya alal falah. Hayya alal falah. Falah itu bisa menjadi pemenang, bisa menjadi beruntung. Jadi dipanggil sholat, hayya alal sholat, mari sholat, hayya alal falah, mari mencapai keberuntungan. Itu artinya. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Yang pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, khusyuk itu apa? Sebenarnya khusyuk itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan. Walaupun ada orang yang mengatakan khusyuk itu adalah fokus, khusyuk itu adalah konsentrasi, maka tidaklah tepat ketika makna khusyuk itu dikatakan fokus dan konsentrasi. Ya, kenapa demikian? Karena khusyuk itu menyangkut semua aspek di dalam diri kita. Ada hati, ada lisan, ada anggota tubuh. Itu semuanya akan terdampak oleh khusyuk di dalam ibadah sholat. Samonya ketika kita merasakan, oh dia kopi di orang lain, awak mengecek mani na kopi itu. Bisa Bapak dan Ibu sekalian menjolehkan mani? Mani itu ba'araso, ngecek mani. Hah? Bisa nggak dijoleh? Nah, diterangkan mani itu apa? Nggak bisa. Nah, ketika ada orang syukur dengan daun pepaya, dibuat nyoanya, dia gini daun karambia. Oh, terasa pahit. Bagi orang pemula makanan yang daun kerik itu pahit anyam juga. Pahit itu bisa nggak dijoleh? Nggak bisa juga. Tapi ada tak tanda-tanda orang ikut merasakan pahit? Ada tak tanda-tanda? Ada. Tandanya, iya, badan tu, namanya pahit kan badan tu mengarik tua, bibir itu mengarik, mata tu mengarik, itu menandakan pahit. Sama dengan mani tadi, begitu pula asam, begitu pula pedas. Padanya sama kue kurang kan? Saya itu hanya adalah rasa yang tidak bisa diungkapkan. Ba'arasu pade, ba'arasu mani, ba'arasu asam, ba'arasu pahit. Tapi tubuh hawa menunjukkan di jalan, oh Iko sedang merasakan pahit, dan Niko sedang merasakan asam, dan Niko sedang merasakan mani, dan Niko sedang merasakan macam-macam. Itu bisa dilihat dari postur atau gerak, gestur daripada tubuh hawa Bapak dan Ibu sekalian. Itu pula yang disebut dengan khusyuk. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi adalah rasa. Rasa itu
Ya, khusyuk pun juga menunjukkan masalah rasa. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, rasa itu tidak bisa diungkapkan, tetapi dia menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala tertentu. Ada nggak orang yang khusyuk itu gejalanya dalam Al-Quran? Ada. Apa tanda-tanda orang khusyuk dalam Al-Quran? Surah Al-Isra, wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Itu cerita mereka tersungkur wajahnya, yabkun menangis nyuk, tobi ayemato. Ada nggak orang menangis tobi ayemato? Itu sedih namanya Pak. Ini yabkun itu baka. Yabkun artinya dia menangis. Menangis keluarlah air mata. Kenapa dia menangis dan sampai keluar air mata? Iza tusla alaihim ayatuna. Apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Apa ketika dibacakan? Yakhiruna lil azqani sujada. Tersungkurnya ketika mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan. Kan dalam sholat bukan dibaca ayat-ayat Tuhan, Kak. Kenapa tidak terasu, tidak menyungkur, tidak keluar air mata? Ada something wrong yang menyebabkan air mata itu tidak bisa keluar. Padahal disebut apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, yakhiruna lil azqani sujada, tersungkurlah orang-orang yang beriman itu. Ayat ini dimulai, kul aminu aw la tu'minu. Katakan hai Muhammad, berimanlah kamu atau tidak beriman. Kuncinya memang iman, Pak. Ya, terserah, itu pilihan. Iman atau tidak beriman pilihan. Awak yang memilih. Percaya atau tidak percaya, awak memilih. Kemudian iza yusla alaihi ayatuna, apabila dibacakan ayat kami kepada orang-orang yang beriman itu, yakhiruna lil azqani sujada. Mendengar ayat dibacakan Bapak dan Ibu sekalian, maka dia tersungkur dia. Ketika dia tersungkur, yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, maka menangis mereka bertambah kekhusyukan. Khusyuk itu adalah ketundukan, kepatuhan dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang khusyuk. Apa tandanya? Misalnya menangis. Itu tanda pertama yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Isra. Nah, tanda yang kedua, Allahu ahsana, Allahul ladzi nazzala ahsanal hadisi kitab mutasyabihan masani. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Ucapan itu apa? Al-Quran. Kitab mutasyabihan masani, yang merupakan satu kitab mutasyabihan, yang hampir-hampir mirip ayatnya, Pak. Makanya tak mengherankan, hampir-hampir mirip ayatnya, cuma tidak sama. Dibedakan ya, hampir mirip tapi tak sama. Masani yang berulang-ulang. Ketika didengarkan, Taksyairu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, maka menggigil kulit orang yang beriman ketika mendengarkan ayat itu dibaca. Menggigil. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian
dengan Allah. Fisiknya lunak kulit, hatinya menjadi lembut mengingat Allah. Kemudian air matanya menangis. Itulah yang kusuk itu Pak, tandanya. Nah, kok itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Karena ayat Al-Quran itu sebenarnya itu adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa Pak. Kenapa luar biasanya? Mungkin walah baca ayat itu, walah mendengar orang membacakan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah, khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalaulah Al-Quran yang terdiri dari ayat-ayat itu diturunkan kepada bukit Pak, kepada gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka bukit itu akan engkau lihat hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Bukit ada takut Pak. Awak karena tidak takut masalahnya. Ya, awak karena tidak takut. Bukit itu takut. Nyo ketika diturunkan, seandainya turunkan Al-Quran kata bukit, maka bukit itu akan hancur berkeping-keping karena takut. Kenapa diturunkan Al-Quran kepada manusia? Manusia tak takut. Itu pertanyaan bukan untuk bapak dan ibu, pertanyaan itu ambu. Tanda takut dia. Tentu ada something wrong yang menyebabkan awak tak takut Pak. Apa di antara awak tak takut? Wa qalu qulubuna fi akinnatin wa fi azanina wa qum wa bainina wa itu yang masalah. Di telinga ada sumbek, di mata ada puluh yang menutup, sehingga tidak nampak dawah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mau ditanya Pak. Sembahyang lagi Pak, cuma tidak terasa acaranya khusyuk itu dalam sembahyang. Ya, sehingga aku hanya sekedar sholat, tapi alhamdulillah masih sholat. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, sholat itu tak akan pernah dirasakan nikmatnya kalau masih ada bainana wa bainahu hijab, atau hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu akan datang kalau seandainya wak minta dengan tulus dan ikhlas, hilangkan musang di dalam diri awak, baru yang bisa masuk. Kalau di kandang ada musang, awak suruh masuk ayam ke dalam kandang, maka ayam tak akan masuk Pak, kecuali musang mengusir, baru masuk. Adonan mengambil dalam diri awak, hilangkan itu dulu. Sehingga apa? Hidayah itu masuk ke dalam diri kita. Ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, itulah rasa takut. Itulah menyebabkan orang menangis. Itulah yang menyebabkan tangan menggigil, kulit menggigil, hati menjadi lembut. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang digambarkan oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tanaqallabu fihi al-qulub wal absar.
ada sekelompok orang manusia la tulhihim, yang tidak pernah disibukkan mereka oleh tijaratun wala bai'un, oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli, apalagi oleh bola. Perdagangannya tak sibukannya, jual beli tak tu piti, apalagi bola. Kecil para ketua tadi, walaupun bola kan tak disibukkan oleh itu semuanya. Kenapa tak sibukkan? Karena dia sibuk ila zikrillah, zikir, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Tengok konteks ayatnya ya. Apa yang pertama tadi? Zikir kan? Yeah. Ila zikrillah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita zakat, menunaikan zakat. Ya khafun. Kenapa mereka tak disibukkan? Ya khafun, mereka senantiasa takut. Kau dah kadang-kadang lupa. Kau tu diingatkan lain sadar. Tapi kalaulah keluar dari masjid lupa. Padahal orang-orang yang tadi itulah sifatnya ya khafun, ketakutan itu senantiasa ada dalam diri mereka. Ya khafuna yawman tatakallamu fihi al-qulub wal absar, mereka senantiasa takut terhadap hari yang di sana hari itu tatakallamu fihi al-qulub wal absar, mereka hati-hati pada saat itu luar biasa bimbangnya, dan penglihatan juga sangat tajam pada saat itu. Yang ditakutkan hari apa? Hari akhirat. Kalau senantiasa takut ini Bapak dan Ibu sekalian, di mana kita takut? Itulah perintah Tuhan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takut kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid, di luar masjid, di pasar, di rumah, di jalan. Itu yang menyebabkan orang tadi hilang hijabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di masjidnya Pak, kadang-kadang sedang Jumat pun awak bisa tak ingat juga dengan Allah. Kenapa? Pokok. Ya, khatib naik sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai khatib yang mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Awak mau buat? Sampai ke jumpa kedua, sampai banjir. Ya, sampai banjir kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian. Cuma ketika di dalam masjid itu selain duduknya tak tahu apa. Tapi kalau yang apa tahu dulu. Ya, ikut selain duduk. Itulah kadang-kadang sedang mengingat Allah itu tetapnya sibuk. Nah, itu. Jadi kusuk tadi Bapak dan Ibu sekalian ada tanda. Apa tanda pertama? Menangis. Bisa menangis. Ada juga menangis Bapak dan Ibu sekalian. Kusuknya sembahyangnya lagi cek orang makan. Aku ni tangisnya. Balik tangisan itu. Ayam minang. Ayam minang nangis kawan kan? Takut kepada Allah dengan ayam. Adanya nangis itu. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, di samping menangis itu kulitnya menjadi lembut, hati menjadi lembut. Dan itu tidak semuanya lalu sholat Allahu Akbar langsung nangis. Nah, sebelum itu ada persiapan Pak, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa persiapannya? Yang pertama, persiapannya adalah wa zakara asma rabbihi fa shalla, berzikir kepada Allah, zikir menyebut nama Allah lalu salat. Artinya zikir dulu sebelum salat Pak. Walaupun salat itu memang zikir, tapi sebelum salat itu sudah dimulai zikir. Makanya dari rumah itu Bapak dan Ibu sekalian, janganlah buru-buru sampai ke masjid, santai aja. Ya. Orang udah komat Ustaz, copek bayi. Ya, nggak boleh buru-buru deh. Pokoknya sampai depan. Itu karena kurang mengerti Pak. Siku masih ada. Ya, nggak boleh lari-lari, tapi adalah dengan tenang. Kenapa dengan tenang? Karena dia sudah mulai berzikir. Zikir itu tujuannya apa?
Ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Zikir itu membuat tenang, Pak. Kalau nyendak tenang, datang masuk ke dalam soalnya kan sendalnya udah sifat-sifatnya tuh. Dia nak copet kan? Nggak boleh. Oh, sempurnakan dulu. Mau kendaraan, parkir dengan tenang. Mau pakai sendal, parkir dengan sendal, dengan tenang sendalnya. Itu barulah masuk ke masjid. Tidak buru-buru. Tenang. Maka sebelum sholat itu wa zakara asma rabbih fa shalla, maka dia mengingat Tuhannya lalu dia melaksanakan sholat. Itu satu. Yang kedua, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa iqamis sholati Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Tawbah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Baca ayat tetapi dawah. Nah, kemudian setelah kau baca ayat itu, ayat yang dapat dawah, baca dulu. Wa aqimis sholat. Kau dirikanlah sholat lagi. Artinya apa? Ngaji dulu baru sholat, Pak. Awak kan tak balik kadang-kadang. Yang penting sholat, ngajinya tak penting. Perintahnya jelas, Pak. Utslu, bacalah ayat-ayat. Kalau bisa dibaca seorang, baca seorang. Tapi kalau tak bisa, ngaji dulu. Lalu apa? Setelah kau ngaji, tahu cara-caranya, tahu caranya, kemudian aqimis sholat, dirikanlah lagi sholat. Awak ngaji, enggak, sembahyang lain. Maka sembahyang semacam itu bisa sah, bisa juga tidak, Pak. Kenapa? Karena hanya menengok orang sholat, awak sholat dulu. Nah, sholat karena ikut-ikutan itu, maka dia tak akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak akan bisa mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat dengan pengetahuan, sholat dengan ilmu sesuai pesannya Bapak dan Ibu sekalian, maka sholat itulah yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Beda tuh Pak ya. Sholat dengan ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian, itu dimulai awal dari seluruh ibadah. Kalau Bapak ilmu itu dulu Pak, baru semua ibadah. Kalau enggak kacau balau. Saya kasih contoh satu, tandanya. Sedekah itu maksudnya bisa menerima apa enggak? Yang sedekah Pak, maksudnya terima enggak? Kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, masjid berhak menerima sedekah apa enggak? Nah, maksudnya jadi berhak enggak? Ada enggak ketentuannya masjid itu menerima sedekah? Enggak. Enggak ada, Pak. Masjid hanya bisa wakaf, infak. Jadi aku bersedekah untuk membeli karpet, nah, sebenarnya infak. Wakaf boleh, infak boleh, sedekah tidak. Atau bahasa lainnya sedekah jariah mungkin bisa. Tapi kalau hanya sedekah saja tak.
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa banis sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Sedekah itu atau zakat itu, sedekah atau zakat hanya untuk orang fakir, miskin, amin, mu'alaf, yang asnaf 8. Itu maka namanya pemberian sedekah. Tapi kalau untuk masjid itu hanya wakaf, infak, atau sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak sama dengan sedekah yang biasa. Ya, kenapa disebut dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu yang disebut dengan wakaf, bisa masuk ke situ atau bisa infak. Tapi kalau hanya sedekah saja, maka masjid tidak berhak untuk menerimanya. Tidak ada ketentuannya. Jadi orang yang memberikan sedekah ke masjid itu salah sasaran. Ya, salah sasaran. Tapi kalau dia bersedekah jariyah, membeli karpetnya, itu boleh. Itulah yang disebut dengan wakaf. Ya, itulah yang disebut dengan infak, bisa. Tapi kalau sedekah tak boleh. Jadi orang yang bersedekah itu mencarilah orang yang asnaf yang 8 itu, boleh di situ. Itu namanya sedekah. Ya, jadi jangan dicampur aduk, Pak. Jadi karena Anda tahu sedekah apa suci kan? Sedekah apa namanya? Kalau piti, jangan itu. Ambo sedekah, ambo infak untuk membeli karpet. Boleh. Ambo infak untuk membeli tanah. Boleh, Pak. Kan karpet tahan lama. Ya, tanah tahan lama. Atau infak untuk membeli AC tahan lama. Yang namanya jariyah itu mengalir pahalanya kepada orang yang bersedekah itu walaupun dia sudah mati. Itulah yang disebut dengan wakaf. Tapi sedekah tadi nilainya luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena diberikan kepada orang fakir, karena diberikan kepada orang miskin. Orang yang bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin itu apa? Ada suatu pintu di surga yang disebut dengan babus sedekah. Bedanya tulis itu. Ya. Jadi ada pak-paknya tertentu. Maka itulah gunanya wak ngaji. Sehingga jale dan makwa ibadah di situ. Kalau untuk biaya operasional apa nama? Biaya operasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa dari infak. Infak, Pak. Jadi kotak yang berjalan itu namanya kotak infak. Bukan kotak sedekah. Kotak infak. Infak itu bahasa awalnya adalah membelanjakan di jalan. Itu banyak ruang lingkupnya itu, Pak. Infak itu bila bisa diberikan kepada material, bisa diberikan untuk biaya personal masjid, imam, garib, segala macamnya kan. Itu namanya infak. Nafkah. Nafkah itu artinya memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dia infak. Wakaf tadi kepada barang-barang yang zatnya bertahan lama. Itu wakaf. Jadi infak dan wakaf itulah yang paling tepat untuk masjid. Kalau bersedekah silakanlah kepada fakir dan miskin serta asnaf yang 8 itu, Pak. Tapi boleh bersedekah itu kepada kerabat yang paling utama, itu, Pak. Kadang-kadang bersedekah sampai lain kan? Tapi kerabat sendiri lupa, dibuang atau lupa, Pak. Itu yang paling banyak orang. Hanya bersedekah orang lain. Padahal bersedekah kepada kaum kerabat itu dua dapat kelebihannya dari bersedekah kepada fakir miskin dan jauh. Dua kelebihan. Nah, itu contoh. Jadi bab ilmu itulah yang dulu sebelum ibadah. Maka perintah dalam sholat tadi, utslu ma uhiya ilaika. Maka bacalah ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepadamu, baru wa aqimis sholata, dirikanlah sholat.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullah, dan zikir itulah yang lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Makanya perintah sholat Jumat, Pak. Perintah sholat Jumat ya. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullah. Ini habis sholat, Pak. Tadi habis sholat juga ayatnya berbunyi wala zikrullahi akbar. Itu setelah sholat. Sama dengan perintah setelah Jumat. Kalau sudah sholat bertebaran, tapi jangan lupa kalian tetap berzikir kepada Allah. Nah, jadi itu ciri orang yang bisa khusyuk dan cara-cara yang disampaikan oleh Allah untuk mencapai kekhusyukan. Yang cirinya bisa menangis, bisa menggigit kulitnya. Tengoklah Pak, menggigit kulitku dan hatiku, menggigit, menggeletek. Itu dua. Untuk membuat itu, buat tenang dulu sebelum sholat. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Kalau Nabi bisa dengan cara yang lain, dengan membaca ayat-ayat Allah. Tapi kalau tidak itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan-jangan awak dimasukkan ke dalam golongan ayat yang berbunyi wallazina kafaru wa iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan Quran kepadanya la yasjudun, tidak terasa sama sekali dirinya untuk sujud kepada Allah. Jangan-jangan awak masuk risiko, Pak. Wa balillazina kafaru kazibun wallahu a'lamu bihim. Itu orang kafir. Dibacakan ayat enggak ada menyentuh dia. Dibacakan Al-Qur'an enggak tersentuh dia. Sehingga apa? La yasjudun. Enggak mau dia untuk sujud. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada ayat dalam Al-Qur'an itu Bapak dan Ibu sekalian. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastaqimun. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastaqimun. Disuruh sujud tidak bisa, Pak. Kaki tak tahu. Tak nomornya, tak bisa. Nah, itu apa? Itu hatinya lah mati. Nah, ada pertanyaan. Kalau cerita dari tadi Bapak dan Ibu sekalian, nyambung tidak mana tahu lah. Tanyalah. Nah, kalau tak ada pertanyaan, tak tahu penyambung sambung apa. Dan berikutnya tentu yang selain dari membaca zikir itu sebelum sholat, banyak zikir itu bacanya ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Zikir satu, baca ayat lah, awak dan baca ayat bisa alhamdulillah, fatihah, boleh al-baqarah, boleh ya, yang penting baca ngaji. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa mengantarkan orang khusyuk itu adalah dengan cara buat-suatu memahami dan dibaca. Buat-suatu memahami dan dibaca. Nan pokok dulu, nan pokok tidak bisa awak tinggalkan baca Al-Fatihah. Pahami dulu Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan Sekalian alam, seru sekalian alam. Terjemahan Pak, pahamnya gimana? Jangan awak ini juga dipuji leh, jangan juga disanjung leh. Kalau ada seketik pun dalam diri awak ingin dipuji dan disanjung di segala hal. Oh, ada awak di kitchen orang kayu. Oh,
agar dikecen orang candi, agar dikecen orang dan pemurah, agar dikecen orang yang tak beribadah, macam-macam sanjuang ya, agar awak dikatakan orang lebih. Nah, kalau itulah masuk ke dalam diri awak ketika baca Al-Fatihah secara maknawi, batal. Kenapa? Awak mengakui yang berhak dipuji siapa? Allah. Allah. Maka sebaliknya jangan pernah pula awak mencaci memaki orang. Kenapa? Jangankan manusia, makhluk yang lain pun tidak boleh pula dicaci sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah. Ketika awak puji, ketika dalam diri awak itu terkandung keinginan untuk dipuji, maka kita akan menyanyi Allah. Itu syirik kecil, Pak. Syirik itu menyanyi Allah. Aku ini puji dulu, itu menyanyi Allah, syirik namanya. Tapi ketika kita mencaci, menghina, memaki yang lain, apakah manusia atau tidak manusia, maka sebenarnya yang dicaci itu juga adalah yang kita puji tadi. Ya, kenapa? Karena dia yang ciptakan semuanya. Kan dia mengatakan iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atau enggak manusia ingin menciptakan sesuai dengan keinginan atau bentuknya, Pak? Tidak ada. Pesan dulu kepada Tuhan, aku kalau kau ciptakan awal betul. Tidak ada. Itu karena kehendak Allah membuatnya semacam itu. Ada orang sempurna ciptaannya luar biasa, tapi ada yang ciptaannya menurut kita kurang. Tapi di situ ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang buta matanya, Bapak dan Ibu sekalian, tapi dia hafal Al-Qur'an. Kalau dikatakan kepada dia, wahai Tuhan, kalau seandainya doa engkau pasti mustajab, ya, tidak akan ditolak. Apakah kau minta mata kamu untuk bisa melihat kembali? Tidak. Tapi dia malah hafal Al-Quran ini. Maka dia berkata, saya tak minta mata saya untuk melihat kembali. Kenapa? Kalau saya melihat kembali, mungkin aku tidak hafal Al-Quran doa kekosongan. Tidak minta mata dulu. Itu kan ciptaan Tuhan, Pak. Nah, itu baru alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang pengasih lagi penyayang. Masuk kaji kudola yang pengasih semuanya dikasih, Pak. Nah, selama orang ada di dunia itu dikasih rezeki semuanya. Nah, walaupun yang tidak menggaris, ada rezekinya, Pak. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, rezeki itu sudah dijamin. Dulu saya sampaikan bagaimana Ibrahim disebut Khalilullah. Imam Malik itu katanya kan, saya yakin rezeki itu sudah dijamin. Kalau menurut Imam Syafi'i katanya rezeki itu dijamin tapi harus berusaha. Nah, ketika itu berbeda mereka dalam memahami ayat. Kece Imam Malik tidak perlu usaha rezeki datang. Kalau Imam Syafi'i harus berusaha dulu baru rezeki datang. Oh iya, Imam Syafi'i keluar, bakar rojonya, dapat piti, dibelinya anggur. Setelah dibeli anggur, datangnya ke Imam Malik. Tuan, saya sudah kerja, dapat piti bagi saya. Ini saya berikan anggur. Lihat hasilnya. Kata Imam Malik, saya tak perlu kerja, saya hanya duduk di sini saja, rezeki datang ke saya. Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya benar, Pak. Ada rezeki yang langsung diberikan oleh Allah, ada yang rezekinya harus lewat usaha. Imam Malik dua-duanya ke rumahnya. Senyumnya kan? Kok rezeki datang? Dua-duanya benar, tak bisa salahkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu namanya rahmat. Dijamin rezeki itu semuanya oleh Allah. Ada yang harus usahakan, ada dan tidak diusahakan. Kalau seorang, Pak, carilah. Nah, itu rezeki.
Rahim. Nah, kalau pemahamannya Rahman itu sewazan untuk bersifat sementara. Akshan lapar, haus. Haus itu selalu atau sementara? Sementara. Kalau lagi minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kopi orang pemilik kan? Nah, hidangnya dia minum, jadi haus itu sementara. Ju'an lapar itu sementara. Panas, haus sementara. Maka yang bersifat sementara pasti seukuran dengan Rahman, Akshan, Ju'an. Dunia ini sementara, Pak. Makanya Allah bersifat Rahman. Kenapa? Dia memberi sementara. Pasti ada saatnya terputus. Abi minimal ketika dunianya habis, rezeki semuanya habis. Tapi kau adalah Rahim, kekal abadi. Makanya Rahman diberikan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di dunia, sedangkan Rahim hanya diuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahmanur Rahim. Orang beriman mendapat Rahman, orang beriman pun akan mendapat Rahimnya di akhirat kelak. Iku yang paling kekal, Pak. Mengejar rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang bahwa Rahman itu dan Rahim itu. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Pemilik dengan penguasa apa beda? Penguasa itu hanya simbol, Pak. Ini udah menjadi pemilik. Presiden Jokowi itu hanya simbol aja, tapi dia udah menjadi memiliki Indonesia. Kalau yang membuat sesuatu yang terlarang, dia cara manusia pasti ditolak. Kenapa? Dia bukan pemiliknya. Tapi kalau namanya pemilik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang protes. Kita memiliki kendaraan, mau diapakan kendaraan kita? Ada yang protes. Oh, mau disemprot, pilot warna hitam, oh dibelang-belangkan, oh mau dicopot rodanya, mau digantung, mau dilempar. Tidak ada yang protes. Kenapa? Karena menjadi pemilik. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, itu penguasa artinya, Pak. Ya, tapi dibaca Maliki Yaumiddin, panjang namanya. Kalau tidak panjang sama dengan Malikin Nas, tidak panjang. Kalau dipanjangkan salah artinya. Malikin Nas, salah, Pak. Pemilik manusia, memang pemilik manusia, tapi di dunia Allah memberikan kekuasaan kepada manusia. Mau milih jalan yang mana, diberikan kekuasaan. Makanya Allah di situ dikatakan Malikin Nas, tapi pada Al-Fatihah Malikin Nas, pemilik. Maliki Yaumiddin, paling tidak awak belajar di situ. Terbayang waktu itu membaca Al-Fatihah itu makna mananya, bukan diterjemahkan, Pak, ya. Terbayang makna mana itu, maka disitulah muncul rasa khauf dan takut, menambah kekusukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu waktunya sudah habis. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.